Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sumsum tulang Dou Sheng. Di dalam menara batu, Xiao Yan memperhatikan sosok tua itu, yang menutup matanya dengan erat saat dilalap api. Hatinya menghela nafas lega ketika dia tidak merasakan kejadian yang tidak terduga. Saat ini, tubuh sudah berhasil disempurnakan. Langkah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Selama Yao Lao berhasil dan dengan sempurna bergabung dengan tubuh ini, dia akan benar-benar dapat bangkit kembali. Xiao Yan mengusap keringat dingin dari dahinya. Pemurnian tubuh yang terus-menerus selama beberapa hari ini sangat melelahkan bagi Xiao Yan. Untungnya, ada cukup banyak pil obat di dalam cincin penyimpanannya yang memberinya stamina yang hebat. Karena inilah dia berhasil menanggungnya. Guru, hal-hal selanjutnya akan bergantung pada Anda. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Setelah itu, dia duduk di platform batu di sampingnya. Matanya perlahan-lahan tertutup saat dia memasuki mode pelatihan dan mulai pulih dari kelelahan luar biasa yang diciptakan selama periode waktu ini. Setelah Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, menara batu itu sekali lagi turun ke dalam keheningan. Hanya suara rendah dan dalam dari nyala api yang bergema di dalam menara batu dengan ritme. Setengah hari berlalu dengan cepat setelah Xiao Yan menutup matanya dan berlatih. Hanya setelah Dou Qi yang tubuhnya kelelahan benar-benar pulih, dia perlahan membuka matanya. Cahaya samar melintas di mata hitam pekatnya dan dia segera menjadi diam. Setelah pulih dari kondisinya, mata Xiao Yan melirik ke arah platform batu. Namun, dia hanya melihat Yao Lao masih menutup matanya. Tidak sedikit pun aktivitas terpancar. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat ini. Namun, dia tidak panik. Kejadian ini biasa saja. Berbagai hal yang digunakan pada tubuh ini tidaklah biasa. Tidak semudah yang dibayangkan bagi Yao Lao untuk bergabung sepenuhnya dengan mereka. Saat ini, kekuatanku masih di level bintang Dou Zun. Namun, keuntungan yang didapat dari pertarungan besar ini cukup besar. Setelah pengamatan yang cermat, saya seharusnya mencapai puncak bintang 1 Dou Zun. Xiao Yan menarik pikirannya dan terdiam. Setelah menelan 3000 Burning Flame, kekuatan Xiao Yan mungkin melonjak tetapi kecepatan setelah melonjak ini sekali lagi kembali normal. Menurut pelatihan langkah demi langkah ini, kemungkinan Xiao Yan setidaknya membutuhkan setengah tahun lagi untuk mencapai bintang 2 Dou Zun. Namun, hubungannya dengan aula jiwa menjadi semakin buruk dan bahkan berakhir bertukar pukulan dengan mereka. Meskipun dia masih baik-baik saja sampai sekarang, Xiao Yan mengerti bahwa ahli sejati dari aula jiwa belum muncul. Ketika para ahli ini muncul, dia mungkin kurang beruntung. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam menghadapi tekanan dari gunung besar yang dikenal sebagai aula jiwa ini. Dari perspektif Xiao Yan, metode tercepat untuk meningkatkan kekuatannya tidak diragukan lagi adalah menelan api surgawi. Namun, dia sudah mendapatkan 3000 Burning Flame dan dia tidak memiliki informasi tentang flame surgawi lainnya. Xiao Yan memang menyembunyikan si Heart Flame dari Mu Gu tua. Namun, sejak dia menjadi Dou Zun, orang tua itu tampaknya telah menghilang. Oleh karena itu, dia juga telah meninggalkan pikiran untuk merebut si Heart Flame. Api surgawi. Jari Xiao Yan dengan lembut saling bergesekan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terkejut. Dia menjentikkan jarinya ke cincin penyimpanannya dan beberapa peta kuno muncul di tangannya. Ketiga fragmen peta kuno ini secara alami adalah peta misterius yang diperoleh Xiao Yan bertahun-tahun yang lalu. Itu mencatat informasi dari api surgawi peringkat ketiga pada peringkat api surgawi, memurnikan api teratai setan. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan,
Xiao Yan juga menyadari kekuatan dan kelangkaan api surgawi yang berada di depan peringkat api surgawi. Api lotus pemurnian iblis ini dikenal karena kemisteriusannya. Bahkan Yao Lao belum pernah melihat api surgawi semacam ini. Xiao Yan juga telah memeriksa sejumlah besar informasi selama tahun-tahun ini dan juga tidak dapat memperoleh berita sekecil apapun yang terkait dengan api lotus pemurnian setan. Jika bukan karena peta kuno di tangannya menjadi buktinya, kemungkinan bahkan Xiao Yan akan meragukan bahwa apa yang disebut Purifying Demonic Lotus Flame ada di dunia ini. 3 peta, masih mustahil untuk melihat apapun. Xiao Yan dengan hati-hati menempatkan ketiga pecahan peta itu di depannya. Dia dengan hati-hati mempelajarinya untuk sementara waktu, hanya untuk akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benua Douki sangat besar. Dia tidak dapat mengatakan di mana lokasi medan yang tercatat di peta itu. Rute berliku dan bengkok itu menyebabkan Xiao Yan pusing melihatnya. Sepertinya aku harus menemukan peta kuno terakhir. Jika tidak akan ada yang tahu di mana lokasi Purifying Demonic Lotus Flame ini. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menyerah setelah beberapa pemikiran mendalam yang sia-sia. Wajahnya putus asa. Dia sudah diberkati oleh surga untuk bisa mendapatkan 3 peta kuno ini. Peta kuno terakhir itu adalah sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia juga gagal mendapatkan sedikitpun informasi yang berhubungan dengan peta kuno ini selama bertahun-tahun pencarian. Dia bertanya-tanya apakah peta terakhir benar-benar ada di dunia ini. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa agar saya terus beruntung. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia dengan hati-hati menyimpan ketiga peta kuno ini. Tidak peduli apa masalahnya, hal ini terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Meskipun kemungkinan dia mendapatkannya sangat rendah, Xiao Yan tetap tidak akan menyerah. Setelah menyimpan peta kuno, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Beberapa pecahan tulang putih giok muncul di tangannya. Fragmen tulang ini secara alami adalah fragmen tulang Dou Sheng yang dia peroleh dari sisa-sisa kuno. Dou Sheng. Pada tingkat ahli di tingkat ini sudah memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan dunia. Hanya dengan menginjak kakinya, gunung akan musnah. Pakar semacam ini telah berhasil memahami penciptaan. Setiap bagian dari tubuhnya adalah sesuatu yang diimpikan oleh orang biasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat berubah menjadi naga dan terbang ke langit jika seseorang memperolehnya sedikit. Ambil sumsum tulang Dou Sheng ini sebagai contoh. Jika itu diberikan kepada bayi atau anak yang berusia kurang dari 5 tahun, bahkan jika anak itu adalah orang yang tidak berguna sebelumnya, tulangnya akan dimurnikan setelah dikonsumsi dan berubah menjadi jenius. Mungkin sulit untuk mempercayai efek seperti itu, tetapi itu memang kebenaran. Tangan Xiao Yan dengan hati-hati mengusap beberapa fragmen tulang putih giok ini. Sesaat kemudian, dia melebarkan mulutnya. Api berwarna ungu kecoklatan dimuntahkan dan melilit pecahan tulang tersebut. Suhu yang menakutkan segera menyebar. Fragmen tulang ini sangat keras. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Jika bukan karena Xiao Yan memiliki api surgawi yang kuat seperti api jantung 3000 teratai, kemungkinan besar dia hanya bisa melihat fragmen tulang Dou Sheng bahkan jika dia tahu bahwa sumsum tulang Dou Sheng tersembunyi di dalamnya. Tentu saja, bahkan dengan bantuan api surgawi, bukanlah tugas yang mudah untuk menghilangkan sumsum tulang Dou Sheng dari tulang. Untungnya, Xiao Yan sudah siap mental. Oleh karena itu, hatinya tidak merasa tidak sabar sedikit pun ketika dia melihat tulang-tulang garis batu itu tidak bergerak sedikit pun di bawah nyala api yang membakar. Sebagai gantinya, dia dengan mantap menaikkan suhu dan perlahan membakar tulang. 2 hari berlalu dalam sekejap di bawah pengapuran lambat oleh Xiao Yan. Xiao Yan sekali lagi menarik diri dari mode pelatihannya 2 hari kemudian. Dia melihat tulang di dalam api yang berangsur-angsur berubah warna menjadi abu-abu.
senyuman tanpa sadar muncul. Tangannya terulur ke dalam nyala api sebelum menekan dengan lembut. Engah! Setelah jarinya menekan tulang abu-abu, orang bisa mendengar suara embusan. Tulang menjadi lunak sebelum berubah menjadi abu tulang abu-abu yang perlahan-lahan tersebar ke bawah. Setelah abu tulang ini tersebar, 3 gel putih krim ukuran ibu jari seperti benda muncul di depan mata Xiaoyan. Ketiga benda seperti gel ini sangat kecil. Permukaan mereka memiliki zat seperti koloid. Ketika pandangan seseorang melihat melalui lapisan ini, samar-samar orang bisa melihat cairan mengalir perlahan di dalamnya. Gelombang energi misterius yang mengejutkan diam-diam merembes keluar, menyebabkan panas secara bertahap melonjak ke mata Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati menempatkan 2 gel sumsum tulang seperti partikel Do Sheng ke dalamnya. Setelah itu, jarinya menekan yang ketiga. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Partikel gel pada dasarnya larut dalam sekejap. Sebelum dia bisa menunggu Xiaoyan pulih, lautan seperti energi murni yang agung mengalir seperti air banjir. Itu mengikuti tenggorokannya dan mengalir ke bawah. Setelah itu, dia menderu dan menyapu dan melonjak menuju 4 anggota badan dan tulang Xiaoyan. Energi menakutkan yang mengalir tiba-tiba menyebabkan suhu tubuh Xiaoyan dinaikkan dengan cepat. Asap putih keriting membubung di atas kepalanya. Xiaoyan buru-buru duduk saat dia merasakan transformasi tubuhnya. Dia dengan cepat memasuki mode pelatihannya dan mulai memperbaiki energi agung yang tiba-tiba ini. Perbaikan ini berlanjut selama 3 hari sebelum Xiaoyan menutup mata dengan perlahan terbuka. Dia merasakan perasaan terisi energi dan tanpa sadar menghirup udara yang lembut. Berdasarkan indranya, dia langsung menerobos dari tingkat 1 bintang ke tingkat 2 bintang. Upaya ajaib yang hadir dalam sepotong gel sumsum tulang adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan pil obat tingkat 7 dan tingkat 8 biasa. Tidak banyak pil obat yang bisa meningkatkan kekuatan seorang ahli Douzun dengan 1 bintang. Dia menghembuskan napas panjang dan mengangkat matanya untuk melihat platform batu. Yao Lao di tempat itu terus menutup matanya. Ada tanda dia bangun. Sepertinya tubuh kali ini terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan guru, dia tidak dapat dengan mudah mengendalikannya. Xiaoyan berpikir keras. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk keluar dari menara terlebih dahulu dan mengizinkan Yao Lao menyelesaikan penggabungan di sini. Ketika Xiaoyan baru saja mengambil keputusan, dia tiba-tiba merasakan bahwa seluruh menara batu bergetar hebat saat ini. Segera setelah itu, teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di langit ini dengan cara yang kuat. Paviliun bintang jatuh. Serahkan Xiaoyan dan Yao Chen. Jika tidak, hari ini, saya akan mencuci tempat ini dengan darah. Bang! Tangisan Xiaoyan menyebar dengan sangat luas dan perkasa. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan matanya menatap ke arah platform batu dengan cara yang padat. Hall of Soul, apakah akhirnya telah tiba? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.